Yesus, kami mengucap syukur atas segala apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, terpujilah Engkau. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu bahwa mujizat-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala pertolongan-Mu yang begitu luar biasa.
Pada hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara lewat renungan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada 2 Samuel 1 sampai dengan 2 Samuel 4 dengan perhatian khusus pada 2 Samuel 2 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan di dalam 2 Samuel 2 ayat yang pertama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di dalam kitab 2 Samuel yang kita baca pada hari ini, mengisahkan mengenai riwayat Daud sebagai Raja Israel menggantikan Saul. Sejak diurapi oleh Samuel menjadi raja di dalam 1 Samuel 16, Daud melalui penantian panjang sebelum akhirnya tua-tua seluruh Israel menahbiskannya sebagai Raja Israel setelah Saul dan Isboset meninggal. 2 Samuel 4 dan 2 Samuel 5. Kitab 2 Samuel diawali dengan berita kematian Raja Saul. Daud bisa saja bersukaria dan merayakan kematian Saul dan pendukungnya, terlebih setelah semua penderitaan yang diakibatkannya bagi Daud. Tetapi Daud justru sangat berduka atas berita wafatnya Saul dan Yonatan. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 27. Respons Daud ini bukan semata karena ia menghormati Saul, tetapi karena Daud menghormati Allah, dan dengan demikian ia juga menghormati orang yang diurapi Allah. Kita bisa belajar dari sikap Daud untuk turut menghormati Allah dengan menghormati orang yang ditunjuk Tuhan menjadi otoritas di atas kita. Mungkin sekali mereka memiliki kelemahan dan kekurangan, namun tetap bukan berarti kita bisa melawan mereka semau kita, melainkan kita mendoakan mereka agar mereka dapat menjadi berkat. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kematian Raja Saul mungkin sekali dapat dilihat sebagai suatu kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dunia mengajarkan kita bahwa setiap kesempatan, terutama kesempatan emas, harus diambil. Tetapi berapa banyak orang yang kemudian terjerat ke dalam dosa karena masuk ke dalam perangkap kesempatan baik yang ada di hadapannya. Daud menghadapi kondisi serupa. Sesudah Saul wafat, Daud memiliki kesempatan baik untuk mengambil alih kekuasaan dan mendeklarasikan diri sebagai raja atas seluruh Israel. Rakyat tahu reputasi Daud dan Samuel juga toh telah mengurapi jauh hari sebelumnya. Tetapi Daud mengajarkan kita hal yang sangat penting. Bertanya kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel 2, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah ia harus pergi ke salah satu kota di Yehuda. Kemudian ia juga bertanya kemana ia harus pergi. Tuhan menjawab Daud dan mengarahkannya ke Hebron, dan Daud kemudian memerintah atas kaum Yehuda selama 7,5 tahun. Bandingkan apa yang terjadi dengan anak Saul bernama Isboset. Ia memerintah Israel menggantikan Saul hanya 2 tahun. Artinya selama 5,5 tahun tidak ada raja di Israel. Daud bisa saja melancarkan serangan dan memanfaatkan kondisi tersebut, tetapi ia dengan sabar menanti hingga Tuhan sendiri yang memberikan jabatan sebagai raja atas seluruh Israel kepada Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam 2 Samuel 3 kita dapat melihat apa yang terjadi di keluarga Saul. Sementara keluarga Daud semakin kuat, keluarga Saul semakin lemah. Bahkan terjadi pertikaian antara Isboset anak Saul dengan Abner panglimanya. Pertikaian mereka berdua semakin melemahkan keluarga Saul. Bahkan Abner kemudian memihak kepada Daud. Abner memang kemudian juga wafat karena dibunuh oleh Yoab dan Abisai, para panglima Daud, yang juga masih merupakan keponakan Daud, karena Abner telah membunuh adik mereka yaitu Asael dalam 2 Samuel 2 ayat 23. Ketika Abner membunuh Asael,
hal tersebut terjadi pada saat peperangan. Tetapi ketika Yoab dan Abisai membunuh Abner, hal tersebut tidak terjadi saat perang, melainkan ketika sudah ada perjanjian bahwa Abner akan mendukung Daud. Yoab dan Abisai bertindak di luar perintah Daud. Mereka juga tidak bertanya kepada Tuhan mengenai apa yang harusnya mereka lakukan. Mereka membiarkan rasa dendam dan sakit hati memimpin hidup mereka, dan akhirnya mereka berdosa. Memang, Abner pun bukanlah tanpa celah. Ia mendukung Daud bukan karena ingin menjalankan rencana Tuhan, melainkan untuk mencapai ambisi pribadinya, yaitu adalah membalas Isboset. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari 2 Samuel 1 sampai dengan 2 Samuel 4 ini, kita dapat mempelajari bahwa Daud adalah orang yang sering bertanya kepada Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat membaca di dalam 1 Samuel 23 ayat yang pertama sampai ketiga, ayat yang keempat sampai kelima, ayat 10 sampai 11, ayat 12 sampai dengan 14, kemudian juga di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8 sampai 9, di dalam 2 Samuel 2 ayat yang pertama dan kedua, 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai 21, ayat 22 sampai 25, dan 2 Samuel 21 ayat 1. Nah, sikap Daud ini menggambarkan bahwa dia adalah seorang pendoa yang selalu ingin mengetahui kehendak Tuhan. Nah, ini juga merupakan suatu alasan mengapa ia disebut berkenan di hadapan Tuhan. Seseorang yang mengetahui kehendak Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Bagaimanakah dengan kita semua? Apakah kita sering bertanya kepada Tuhan dalam doa, menantikan jawabannya dengan sabar, dan ketika jawaban tersebut diberikan, kita melakukannya dengan setia? Atau kita adalah orang yang suka membawa mau kita sendiri, membawa pemikiran kita sendiri, keras kepala dan bebal? Kiranya jawaban atas pertanyaan tadi menjadi sebuah bahan kontemplasi dan refleksi bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami kembali diingatkan untuk kami dapat bertanya kepada Tuhan, untuk memohonkan pimpinan dan bimbingan Tuhan di dalam hidup kami, dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap menyertai kami dan membimbing untuk kami dapat berproses dalam hidup kami, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika kami membaca secara mandiri keseluruhan 2 Samuel 1 sampai dengan 2 Samuel 4, dan biarlah kebenaran firman Tuhan berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.